Jadi buat sahabat, jadi di sini sudah hampir selesai, tapi belum selesai untuk merapikan semua kabel-kabel di bagian power ini seperti yang di belakang itu. Jadi untuk sebagian hasilnya seperti ini dulu, karena di sini sahabat bisa lihat jamnya di sini sudah jam 2:20. Jadi sudah lumayan, hampir setengah 3 barang ini belum selesai, baru dapat perapian seperti ini. Oke, sahabat-sahabat, jadi malam hari ini lagi dapat garapan sebuah power sahabat kita. Jadi sekarang jam sudah menunjukkan pukul 22.30, mudah-mudahan terkejar. Jadi power ini sesuai rekomendasi, cuman minta dirapikan aja. Dan penasaran juga melihat di dalamnya ini seperti apa, karena boxnya ini sangat luar biasa, walaupun di sini banyak jendela-jendelanya ini. Ada jendela lagi, di sini ada jendela lagi, ya seperti inilah. Jadi ini suara efek kecapean, jadi ya saya tinggikan dulu. Oke, sekarang saya ingin coba, karena skupnya sudah saya buka, jadi kita lihat sama-sama di dalamnya. Jadi seperti ini, mantap. Jadi ini yang rakit cukup senior juga, karena di sini sangat bagus sekali. Cuman ya setiap orang itu versinya beda-beda. Cuman kalau di sini saya perhatikan untuk protektornya ini cukup lumayan besar. Mantap ini protektor. Cuman ada kendalanya. Protek sudah lumayan besar, cuman kabel speakernya ini aduh kasihan. Ini kabel digembar 4. Ya bolehlah seperti ini cukup. Saya rasa cukup seperti ini, walaupun kabelnya ya menggunakan kabel-kabel ini bekas power ini. Jadi lumayan lah. Tapi ya itu tadi tetap ada kekurangan seperti groundnya ini. Groundnya ini sangat kecil sekali, karena walaupun powernya besar di sini, tapi tidak didukungi dengan kabel-kabel atau instalasi yang memadai, juga bisa menyebabkan tenaga itu bisa loyo. Belum lagi ditambah kabel dari power ini mengejar ke speaker sana, panjang lagi, hasilnya kabelnya atau tenaganya itu sangat berkurang sekali. Dan di sini buat sahabat-sahabat yang perlu sahabat hindari, ini di sini sedikit berbagi informasi buat sahabat-sahabat. Tadi mohon maaf juga, bukan maksud hati menggurui. Usahakan untuk kabel-kabel ini jangan suka melintas di atas trafo. Jadi kadang-kadang tidak dengung juga, tapi kadang-kadang dengung karena ada sirkulasi radiasi di sini, apalagi menggunakan double trafo seperti ini. Jadi ya kadang-kadang menimbulkan suara dengung. Kalau kita angkat sedikit di bagian volume, kemungkinan sih aman lah. Tapi kalau kita angkat lebih dari setengah, itu sudah pasti menimbulkan suara dengungan. Sepaling tidak menimbulkan suara getaran di speaker. Apalagi kita menggunakan speaker 18, itu sangat kuat sekali. Jadi ya seperti ini hasil rakitan para senior. Untuk rakitannya sudah mantap di sini menggunakan kit driver amplifier 1200 watt. Dengan merek Gross. Gross ini sepengalaman saya juga bagus, sama dua-duanya. Dan desainnya rata-ratanya sudah mantap. Jadi di sini menggunakan 4 buah elko oranda, di sini 2 dan di sini 2, dan menggunakan untuk di bagian transistornya 4 set per mono seperti ini. Jadi hasilnya sebenarnya mantap. Cuman ada sedikit kelemahan, yaitu di bagian kabel-kabelnya ini terlalu kecil. Jadi buat sahabat-sahabat mohon maaf, ini bukan menggurui juga. Cuman hanya sekedar berbagi pengalaman lah. Kalau untuk power yang bertenaga, usahakan untuk di kabel ground ini jangan terlalu kecil, karena ground ini sangat-sangat penting sekali untuk di bagian power. Karena kenapa? Kalau untuk di bagian channel, jalur speaker per channel ini masing-masing kabel. Sementara untuk di ground ini biasanya menjadi satu. Jadi bukan berarti tidak boleh, boleh. Cuman ya itu tadi, kalau untuk tenaga itu sudah pasti kurang. Apalagi kalau teman kita ini menggunakan kabel speaker panjang, itu sangat berkurang sekali karena habis di kabel. Jadi secara tidak langsung kabel ini juga pengaruhnya sangat kuat sekali, sangat besar sekali. Jadi ini sangat kecil.
Saya penasaran juga kabel ya, karena lembut sekali saya rasa. Mudah-mudahan isinya besar. Saya yang salah tangkap. Saya ingin coba lihat isi kabelnya. Oke, jadi ini kabel ground yang digunakan teman kita nih. Oke, tidak kelihatan. Kabel groundnya seperti ini. Nah, seperti ini. Sangat kecil sekali. Jadi ya berarti ya itu tadi, bukan berarti tidak boleh seperti ini, tapi kalau menggunakan driver besar, apalagi trapo besar, otomatis power ini kurang tenaganya untuk sampai ke spekar. Jadi kalau kabel seperti ini boleh, kalau kita main aktif itu maksudnya power dekat atau samping box itu boleh, atau untuk rumah tangga ya oke lah, tidak ada masalah. Tapi kebetulan juga sahabat kita yang punya power ini juga untuk rumah tangga katanya, jadi saya rasa tidak masalah juga. Nah, ini yang saya sarankan kalau sahabat-sahabat merakit untuk power lapangan. Jadi bukan berarti tidak boleh, tapi kalau kita mengangkat bass terlalu tinggi nadanya, kemungkinan power ini panas karena tidak cukup ampere di bagian kabel ini. Kalau jaraknya pendek seperti ini mungkin ampernya besar, tapi semakin panjang ampernya semakin kecil. Jadi seperti ini untuk perangkat sebuah power di dalamnya. Jadi malam hari ini kebetulan di sini tadi sudah jam 22.04 hari Rabu tanggal 31 Maret. Jadi tugas saya ingin mengupgrade sebuah power ini, tapi bukan mengupgrade total, hanya di bagian instalasi aja. Jadi sahabat bisa saksikan nanti pengerjaannya bagaimana untuk sebuah power ini. Sebagian saya bongkar, jadi saya naik dulu karena ini pembongkaran cukup lumayan menyita waktu. Yang jelas untuk kabelnya sebagian sudah saya lepas di sini. Jadi saya sudah perhatikan untuk di bagian dalam ini menggunakan kit driver dan menggunakan papan PCB produk CKJ sama kiri kanan. Jadi trafonya double seperti ini sahabat-sahabat. Ini saya tidak tahu ampernya, di sini tertulis 10 ampere, tapi 10 ampere di sini cuma tegangannya 30 volt. Jadi 10 ampere kecil. Jadi seperti ini. Kalau 10 ampere kecil itu tegangannya bukan 47 atau 56, 30 volt aja. Jadi seperti ini power yang akan saya bongkar hari ini. Ya, kita naik. Jadi sudah selesai saya bongkar seperti ini, sudah saya lepaskan semua. Jadi ini di bagian belakangnya, jadi kalau depannya seperti ini. Jadi di sini untuk terapo, di sini bisa sahabat perhatikan untuk di bagian teraponya itu. Jadi teraponya itu tertulis 10 ampere, cuman voltasenya 30 volt saja. Jadi kalau seperti ini, untuk di bagian teraponya ini setara dengan terapo 5 ampere. Jadi hanya tulisan 10 ampere tapi setara dengan 5 ampere, karena di sini bisa saya perhatikan untuk di bagian gulungan sekundernya ini sangat kecil sekali, sama dua-duanya, dan di bagian primernya juga sangat kecil sekali. Yang jelas seperti ini di dalamnya yang sudah selesai saya upgrade, yang selesai saya bongkar. Jadi tinggal pemasangan dikembalikan seperti semula, cuman dirapikan lagi lah dari sebelumnya, karena power ini sudah cukup lama kata sahabat kita, jadi tidak pernah bermasalah. Jadi ya lumayan, karena di sini sahabat kita menggunakan heatsinknya ini mantap ini, seperti ini tuh. Jadi gloss ini sangat handal sekali untuk di bagian power, karena ini double V-arm. Jadi pokoknya mantap. Jadi seperti itu hasilnya. Jadi tinggal pemasangan.
Oke buat sahabat-sahabat, jadi saya naik lagi untuk pemasangan kabel-kabelnya karena bukan kenapa, untuk melepaskan di bagian kabel aja sudah memakan waktu cukup lama. Tuh, tadi pukul 22, sekarang udah pukul 23. Jadi lumayan makan waktu. Apalagi memasang kabel lebih lama daripada membongkar. Jadi bukan apa, malum kamera saya memorinya kecil, jadi ya harap malum aja lah buat teman-teman yang paham tentang memori. Jadi saya naik lagi untuk memasang kabel-kabel instalasi. Jadi buat sahabat, jadi di sini sudah hampir selesai, tapi belum selesai untuk merapikan semua kabel-kabel di bagian power ini seperti yang di belakang itu. Jadi untuk sebagian hasilnya seperti ini dulu, karena di sini sahabat bisa lihat jamnya, di sini sudah jam 2:20. Jadi sudah lumayan, hampir setengah 3. Barang ini belum selesai, baru dapat perapian seperti ini. Ini masih berantakan di bagian belakang ini. Tuh. Jadi lumayan capek untuk mengerjakan sebuah barang-barang seperti ini. Jadi seperti ini, kabel-kabelnya masih semraut. Hanya ini saya biarkan karena ini digitalnya Protek. Jadi ini ngomongnya sudah tidak semangat lagi karena sudah jam 2 lewat, masih ngelamburkan satu power ini aja. Jadi butuh waktu berjam-jam untuk merapikan, bukan mengupgrade, cuman merapikan kabel. Kalau mengupgrade, semuanya ini dirubah posisinya, semuanya ini akan dimodifikasi lagi sesuai dengan versi. Ini cuman merapikan, bukan di-upgrade. Oke, jadi segini dulu buat sahabat-sahabat kemampuan saya untuk malam hari ini, karena sudah hampir setengah 3, saya belum selesai lagi.